Halo guys, perkenalkan nama saya Ulan Sari dari Universitas Garut. Saya dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Prodi Penjas S1. Di sini saya akan berceramah tentang etika bekerja dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habib tertinggi, anti korupsi, baginda tercinta, anti durhaka, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada atba'u tabi'innya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan menyampaikan etika bekerja dalam Islam. Islam memandang bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, karena dengan bekerja seseorang dapat penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kehidupan keluarganya, ataupun kehidupan diri sendiri. Juga serta dapat memberikan maslahat masyarakat. Oleh karena itu, Islam bahkan mengkategorikan bekerja sebagai ibadah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Selain sebagai suatu kewajiban, Islam juga yang sangat mulia bagi para pemeluk. Di sini kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Penghargaan tersebut adalah sebagian dalam riwayat-riwayat hadis berikut. Yang pertama, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya, tentu tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, dan zakat. Yang ketiga yaitu dicintai oleh Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang mukmin yang bekerja dengan giat. Yang keempat yaitu terhindar dari azab neraka, bekerja. Yang kelima yaitu bekerja mencari nafkah di golongan dalam fisabilillah. Etika bekerja dalam Islam, dalam mewujudkan nilai-nilai ibadah bekerja, kita harus memerlukan adab ataupun nilai-nilai etika bekerja dalam Islam supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana bekerja dengan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala itu wajib bagi setiap manusia. Kalaupun bekerja harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dua yaitu ittiqon, tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Kita sebagai manusia bekerja harus bersungguh-sungguh dan harus tekun, yang mana disiplin dengan waktu, disiplin dengan pekerjaan. Kita harus jujur. Bila mana kita jujur, maka Allah pun akan meridhoi kita. Yang ketiga yaitu jujur dan amanah, karena pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukan tersebut merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara duniawi dari atasannya ataupun pemilik usahanya, maupun secara duniawi dari Allah Subhanahu wa taala
yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukannya. Investasinya yaitu jujur dan amanah dalam bekerja, diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita ataupun melakukan kecurangan. Itu tidak boleh dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ranjauan-ranjauan berbahaya dalam dunia pekerjaan. Dunia kerja adalah dunia yang terkadang dikotori oleh ambisi-ambisi negatif manusia, ketamakan, keserakahan, keinginan menang sendiri. Karena dalam dunia kerja umumnya manusia memiliki tujuan utama hanya untuk mencari materi dan tidak jarang untuk mencapai tujuan tersebut. Segala cara digunakan sehingga sering kita mendengar istilah injak bawah, jilat atas dan sikut kiri kanan. Nauzubillah summa nauzubillah. Oleh karena itu, di samping kita perlu untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik dalam bekerja, kita pun harus mewaspadai ranjauan-ranjauan berbahaya dalam dunia kerja serta berusaha untuk menghindari. Di antaranya dapat memusnahkan seluruh pahala amal soleh kita. Berikut adalah di antara beberapa sifat-sifat buruk dalam dunia kerja yang perlu dihindari dan diwaspadai. Yang pertama yaitu hasad ataupun dengki. Hasad atau dengki adalah suatu sifat yang sering digambarkan oleh para ulama dengan ungkapan senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Sifat ini sangat berbahaya karena akan menghilangkan pahala amal soleh kita. Dan bekerja dengan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasul bersabda, jauhilah oleh kalian sifat-sifat hasad, iri hati, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua yaitu saling bermusuhan. Tidak jarang ketika orang yang sama-sama memiliki ambisi dunia berkompetensi untuk mendapatkan suatu jabatan tentunya atau ingin mendapatkan kesan baik di mata atasan pastinya, atau sama-sama ingin mendapatkan proyek tertentu, kemudian saling fitnah, saling tuduh, lalu saling bermusuhan. Jika sifat permusuhan memasuki dalam jiwa kita tidak berusaha kita hilangkan, maka akibatnya juga sangat fatal, yaitu bahwa amal solehah akan dipending oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka berbaikan. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka dalam hari Senin dan Kamis, maka pada hari itu akan diampuni dosa-dosa setiap hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali seorang yang sedang
bermusuhan dengan saudara sesama muslim, maka dikatakan kepada para malaikat, tangguhkan dua orang ini sampai mereka berbaikan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu berprasangka buruk. Sifat ini pun tidak kalah negatifnya, karena ambisi tertentu atau hal tertentu kemudian menjadikan kita suudzon atau berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim yang bekerja dan satu atap bersama kita, khususnya ketika ia mendapatkan reward yang lebih baik dari kita. Sifat ini perlu dihindari karena merupakan sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga bahwa sifat ini merupakan pintu gerbang ke sifat negatif lainnya. Jika dikaitkan dengan zaman sekarang, etika bekerja seringkali diacuhkan, seringkali dilupakan, dan seringkali bahkan dimusnahkan. Sekarang dengan keadaan virus yang tersebar, para pekerja pun lupa dengan itu semua. Apalagi sekarang pastinya para pekerja sangat pusing memikirkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di tengah-tengah pandemik ini, pekerja pun sangat pusing memikirkan keuangannya. Bahkan para pekerja pun sekarang nekat mencari uang dengan cara tidak halal. Padahal jangan seperti itu. Kita harus sabar dalam menghadapinya, karena nanti kita akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jalan-jalan ke bulan cukup sekian dari Wulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.